Kasih saya tepuk tangan yang benar buat Kenta. Tepuk tangan semuanya. Artis terputar di belakang sini. Konnichiwa semuanya. Oh, kok aku mau ya? Semuanya pada mengerti bahasa Jepangnya? Kalian pasti ingin taunya kimochi doang kan? Ya, oke. Jadi aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, tapi biar aku gak lancar bahasa Indonesia, tapi aku tetap semangat. Semangat semuanya. Kalian tuh harus semangat dengarnya ya. Oke. Udah tinggal di sini di Indonesia 7 tahun. Lumayan lama ya. Karena aku gak laku di Jepang. Jadi aku pindah ke sini. Gak laku ya, gak sama sekali gak ada kerja syuting. Aku 7 tahun tinggal di sini. Aku punya kerja shocknya banyak. Kerja shock itu tahu, kerja itu budaya. Shock itu kaget. Jadi budaya kaget ya. Budaya kaget ada banyak banget. Aku pertama kali kena kerja shock adalah kena macet. Aku masih ingat pertama kali sampai di Indonesia Soekarno-Hatta sampai jam 6 sore. Hotel aku ada di Kemang. Hotelnya sampai jam 1 pagi. 7 jam macet. Bayangin semuanya 7 jam ya macet. Di Jepang gak ada kayak gitu. Seumur hidup aku pertama kali macet 7 jam. Aku cari-cari yang penyebabnya apa. Ini penyebabnya apa ya? Kenapa macet? Aku cari-cari. Lihat mobil. Semua mobil Jepang ya. Itu gara-gara aku. Gara-gara aku ini macetnya ya. Iya, jadi minta maaf ya semuanya ya. Terus akhirnya sampai di hotel jam 1 pagi. Aku berusaha tidur, mandi, bersih barang. Akhirnya jam 3 selesai. Tapi masih deg-degan. Aku gak bisa tidur ya, karena negara baru kan di sini. Jadi aku usaha tidur. Jamnya udah jam 5. Aku mau tidur. Tiba-tiba sari roti sari. Aku kaget. Aku pikir ya, sebelah orang aku, kamar aku pakai alarm. Ini aku yang banget. Emang Indonesia itu gak boleh tidur malam ya. Ini rame-rame banget. Aku kaget banget ya. Terus selain budaya masih ada kerja shocknya. Bahasa Jepang sama bahasa Indonesia itu beda banget. Misalnya ya, cincin. Cincin tahu nggak? Cincin itu buat kawin. Tapi kalau di Jepang, cincin itu artinya ini. Punya cowok. Tapi fungsinya sama ya, buat kawin ya. Terus ada mangkok. Mangkok itu kalau di Jepang ini punya cewek. Jadi kalau di Jepang cincin masukin ke mangkok jadi anak. Aneh ya. Emang itu budayanya beda banget. Akhirnya aku udah bisa tampil TV. Ya terima kasih ya. Aku udah bisa tampil TV program makan. Namanya Mantul. Aku selama udah 4 tahun ya. 4 tahun jadi host. Aku udah kemana-mana, Semarang pernah, Jogja, Surabaya, Bandung, Bali, luar negeri juga, Thailand, Singapura, Jepang juga. Terus aku akhirnya udah lancar bahasa Indonesia, lancar gak aku? Lancar kan? Terus aku kemarin jalan-jalan ke Malaysia. Katanya Malaysia bisa pakai bahasa Indonesia. Aku jalan-jalan ke Malaysia, aku mau pakai kereta. Tapi aku bisa pakai bahasa Indonesia. Aku udah pede. Aku nanya ke orang, "Uncle, permisi. Ini aku mau tempat salah satu tempat ini. Aku mau tempat ini. Pakai kereta. Kereta di mana ya?" "Oh, kereta itu ada di bawah, ada taksi." "Hah? Kok kereta taksi?" "Jika bukan." No kereta, no kereta. Aku mau bukan taksi. Aku mau kereta. Iya, kereta itu ada di bawah, ada taksi. Kok yang kenapa kereta?
beneran kesel banget. Jadi aku sampai berantem sama orang Malaysia. Aku mau naik kereta. Kereta mana kereta? Ya keretanya ada di bawah taksi. Bego gitu ya. Kenapa ya? Kenapa kamu? Ya akhirnya aku kedengeran. Udah kesal banget sama. Ya udah. Desa Indonesia tidak kenal Noni. Aku pakai bahasa Jepang. Desa Indonesia tidak kenal Noni. Ternyata orangnya bilang, oh desa di atas. Kok bisa bahasa Jepang ya dia? Oh akhirnya dia bisa bahasa Jepang. Jadi aku bisa naik kereta. Tujuan aku tempat kimochi. Ya, terima kasih banyak. Ya makasih ya. Iya udah makasih. Cincin yang biasa dipakai buat kawin. Gimana? Cincinnya, weh, ngeblur. Apa? Gak apa-apa. Ceritanya masih lucu loh. Agak beda sama materinya. Ya, nggak apa-apa. Poin Joko itu sama dan itu terlihat natural banget kan. Jadi good. Tapi lihat Kak, tapi ini dari sini gak lihat kan? Aku kakinya gini-gini tahu. Tadi beneran, aku kakinya gini. Jadi Kiki juga ada di sini. Tadi gimana gini? Aku beneran pertama kali loh. Pertama kali di naik panggung stand up comedy itu pertama kali. Tapi kamu di Jepang gak pernah stand up? Tapi tadi pembawaan kamu tuh kayak orang yang udah ibaratnya udah sering lah, udah setahun ikut di stand up comedy loh. Enggak. Sumpah, kan tadi pecah banget Genta. Terus susunan materinya tuh rapih. Dari keresahan dia paling dekat. Ya karena itu aku udah beberapa kali ini materi-materi itu pernah ngomong cerita gitu, cerita ke orang. Terus aku ya ngabungin gitu satu materi gitu. Nah itu udah oke banget karena stand up itu kan dasarnya cuma dua, kejujuran sama keresahan. Semakin kamu resah, kamu jujur, itu kan kejujuran kamu. Ya ini semua yang cerita aku jujur. Jadi tanpa dikasih bumbu lucu pun orang udah ketawa. Orang ketawa kamu makin. Oh iya, tapi iya. Kalau nggak lucu itu mati ya. Kalau Kenta baru mulai belajar, orang tahu dia bukan stand up comedian, tapi jadi baru mulai tuh orang menurunkan ekspektasi. Tapi ketika dia lucu kayak wah keren banget. Udah gua nggak nongol lagi tadi. Semangat Kenta, jangan berhenti belajar ya. Oke, jadi aku bener deg-degan lagi. Aku latihan lagi, belajar lagi. Asep-san, Yes. terima kasih. Apa-apa kita Akhirnya udah selesai ya. Iya. Gimana? Menurut Asep-san gimana? membanggakan, lucu dan dapat tepuk tangan yang banyak, menghibur. Pokoknya keren banget. Ada nggak yang butuh perbaiki gitu? Ada nggak? Ya mungkin pas bagian awal ada miss sedikit, tapi mungkin itu hanya perlu dilatih lagi aja gitu. Oh, ya. Emang Baru sekali kan latihan delivery kayak gitu. ya. Jadi ini aja udah bagus. Kalau misalnya dilatih lagi pasti perfect. Yes. Tapi yang di luar kamera ini tahu yang semua yang orang komika itu yang semua salam ke Asep-san. Terima kasih ya. Iya, emang itu aku karena hari ini aku bisa naik panggung itu karena ada Asep-san. Oh. Iya, emang benar aku beneran deg-degan ya. Jadi aku butuh latihan lagi ya. Semangat ya. Ya. Gambaro. Bukan baru. Jadi sampai aku beneran aku udah perasaan ini tuh udah lama nggak perasaan gini karena dulu di Jepang itu aku naik panggung terus aku bikin komedi gitu tapi selama 7 tahun di Indonesia aku nggak pernah kayak gini yang bikin materinya sendiri terus bicaranya sendiri performance sendiri itu aku udah lama nggak lakukan ya. Sekarang membanggakan dan harus terus Iya. ditunggu materi dan pasti minggu depan atau kalau ada kesempatan latihan lagi. Oke, siap. Dan iya, dan one day bikin show sendiri gitu kan kayak yang lain gitu bisa mungkin 1 jam. Gambulani. Kan kalau sekarang mungkin enggak, tapi nanti kalau misalnya udah iya. terus-terusan latihan dan jam materi sebanyak itu. Ya semoga bisa ya. Jadi aku mungkin butuh 1 tahun 2 tahun ya harus latihan terus. Oke. Ya. Pokoknya terima kasih nonton hal ini.
Semoga aku bisa bikin materi lagi, terus upload di YouTube atau naik panggung lagi. Aku bisa ikut kompetisi TV, semua program stand up comedy gitu ya. Ya terima kasih Asep San. Sama-sama. Aku lanjutin terus. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, ya, share. Bye.